Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semuanya ya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang software, khususnya perangkat lunak jaringan. Oke, baik. Nah, what is a network operating system? Nah, apa sih sistem operasi jaringan tersebut ya? Jadi maksud di sini adalah tidak seperti sistem operasi biasanya yang kita gunakan ya, artinya seperti Windows, artinya yang dirancang untuk pengguna tunggal untuk mengontrol satu komputer sistem operasi jaringan atau NOS ya, artinya yang mengkoordinasikan kegiatan beberapa komputer di seluruh jaringan. Nah, NOS ini atau Network Operating System ini, sistem operasi jaringan, bertindak sebagai direktur, artinya pengelola untuk menjaga jaringan agar tetap berjalan lancar seperti biasanya. Itu tentang NOS, Network Operating System. Nah, dua jenis utama sistem operasi jaringan ya yang kita mungkin sudah kita ketahui ya, yaitu yang pertama adalah peer to peer ya. Ini jenis sistem operasi jaringan yang pertama, peer to peer. Kemudian yang kedua, client server. Nah, ini memang dua jenis utama dari sistem operasi jaringan tersebut ya. Jadi yang memang pada umumnya nanti penggabungan ya antara peer to peer dan client server untuk konsep jaringan modern yang saat ini kita banyak digunakan ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama konsep peer to peer ya. Artinya peer to peer ini adalah sistem operasi jaringan memungkinkan pengguna ya untuk berbagi sumber daya dan file yang terletak di komputer untuk mengakses sumber daya secara bersama-sama yang ditemukan di komputer lain. Tapi mereka tidak memiliki server file atau sumber manajemen terpusat. Nanti kita bisa lihat peer-to-peer, gambar peer-to-peer seperti apa. Dalam jaringan peer-to-peer, semua komputer dianggap sama, ya, artinya tidak ada yang jadi server ataupun apanya ya. Jadi mereka semua memiliki kemampuan yang sama untuk menggunakan sumber daya yang tersedia di jaringan. Nah, jaringan peer-to-peer dirancang terutama untuk LAN atau jaringan area lokal kecil hingga menengah. Hampir semua sistem operasi desktop modern saat ini seperti Mac, Linux, dan Windows dapat berfungsi sebagai sistem operasi jaringan peer-to-peer ini. Jadi artinya memang peer-to-peer ini, sistem operasi jaringan peer-to-peer ini yang sederhana ya, artinya bisa kita implementasikan. Nah, ini gambar dari peer-to-peer network atau jaringan peer-to-peer ya. Kita bisa lihat semua terkoneksi antara satu komputer dan komputer yang lain. Kemudian keuntungan ketika kita menggunakan konsep sistem operasi jaringan peer-to-peer ini ya. Yang pertama dari kurangnya biaya awal. Maksud di sini ada tidak perlu server khusus ya. Jadi tidak perlu membeli komputer khusus untuk dijadikan server. Itu keuntungan yang pertama. Kemudian yang kedua,
dari segi configuration atau pengaturan. Sistem operasi seperti Windows XP artinya yang sudah ada mungkin hanya perlu dikonfigurasi ulang untuk operasi peer-to-peer ini. Karena semua tadi dijelaskan di awal, ya. Artinya Mac, Linux maupun Windows ini dapat berfungsi sebagai sistem operasi jaringan peer-to-peer. Mungkin kalian semua bisa mencoba di rumah masing-masing ya. Kemudian kerugian jaringan peer-to-peer ini yang pertama itu terdesentralisasi. Maksudnya apa? Artinya tidak ada repository pusat khusus untuk file dan aplikasi. Artinya tidak terpusat ya. Itu kerugiannya. Yang kedua dari segi security atau keamanan. Tidak menyediakan keamanan yang tersedia dalam jaringan client server. Ya. Itu kerugian dari ketika kita menggunakan jaringan operasi peer-to-peer ini. Ya. Yang kedua, tipe dari sistem operasi jaringan client server. Ya, yang kedua. Jadi sistem operasi jaringan client server ini memungkinkan jaringan untuk memusatkan fungsi dan aplikasi dalam satu atau lebih server file khusus. Nah, kita bisa lihat nanti di gambar yang kedua. Artinya apa? Server file menjadi pusatnya, jantungnya dari sistem operasi tersebut. Artinya menyediakan akses ke sumber daya dan menyediakan keamanan. Jadi masing-masing workstation, klien memiliki akses ke sumber daya yang tersedia di server file. Kemudian juga sistem operasi jaringan menyediakan mekanisme dan mekanisme apa? Untuk mengintegrasikan secara bersamaan berbagi sumber daya yang sama terlepas dari lokasi fisiknya ya. Unix atau Linux dan keluarga Microsoft dari Windows Server adalah contoh dari sistem operasi jaringan client server ya, jenis-jenisnya maksudnya Windows Server, Linux, nah itu ya. Nah ini gambar client server network jaringan sistem client server ya. Jadi ada terpusatnya, ada servernya ya, yang lain sebagai client. Kalau yang peer-to-peer kan semua, tidak ada artinya fungsinya sama ya. Nah ini kerugian, keuntungan terlebih dahulu ketika kita menggunakan jaringan client server ya. Yang pertama itu terpusat. Jadi sumber daya dan keamanan data dikendalikan melalui server. Yang kedua skalabilitasnya, setiap atau semua elemen dapat diganti secara individual saat kebutuhan meningkat. Kemudian yang ketiga fleksibel ya. Fleksibilitas di sini teknologi baru dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem. Keuntungan yang keempat interpropabilitas. Maksudnya semua komponen klien maupun jaringan maupun server bekerja secara bersama-sama. Keuntungan yang kelima ketika kita menggunakan konsep jaringan client server ini aksesibilitas. Artinya server dapat diakses dari jarak jauh dan lintas beberapa platform yang kita gunakan di jaringan tersebut. Kemudian kerugian dari client server. Ketika kita menggunakan ini, yang pertama dari segi biaya, artinya membutuhkan investasi awal karena harus membeli server khusus ya untuk dijadikan server di awalnya. Kemudian kerugian yang kedua dari segi pemeliharaan. Artinya jaringan besar akan membutuhkan staff untuk memastikan operasi berjalan secara efisien. Kemudian dari kerugian yang selanjutnya yang ketiga dari segi ketergantungan. Maksudnya apa? Ketika server mengalami down atau kerusakan, maka operasi akan berhenti ya, jaringannya. Itu adalah kerugian ketika kita menggunakan client server. Ya. Oke, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya. Jangan lupa artinya tetap semangat
dan selalu jaga kesehatan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.